Berlokasi di sebuah perkemahan bernama Marigold, seorang wanita yang merupakan ketua staf pekerja di camp ini sedang berjalan sendirian. Tiba-tiba mendengar suara dari balik semak-semak. Hello? Dirasa gak ada siapa-siapa, Carrie lantas pergi menemui temannya bernama Tim yang memintanya untuk datang. Di sana Tim memberitahunya jika ada laporan dari peserta kemah yang menemukan mayat di salah satu kabin perkemahan ini. Mendengar itu, Carrie bersama Tim lantas pergi ke lokasi itu guna memastikan laporan tersebut. Namun, setibanya di sana, Carrie merasa ada kejanggalan, karena ia tak melihat satupun orang di tempat ini. Carrie lalu bertanya kapan Tim menerima laporan tersebut, tapi tiba-tiba ternyata itu semua hanyalah pesta kejutan perpisahan untuk Carrie yang akan berhenti bekerja di perkemahan ini. Carrie sudah bekerja selama 2 tahun di tempat ini dan dianggap keluarga oleh teman-temannya. Selesai berpesta, mereka semua tidur di dalam kabin ini dan sempat bercerita tentang sosok seorang psikopat bernama Boneface yang sedang ramai diberitakan akhir-akhir ini. Tapi ternyata sebagian besar dari mereka tak percaya dengan psikopat tersebut, meski telah banyak yang memberitakan bahwa sosok psikopat itu telah menghabisi peserta ataupun pegawai di 2 camp berbeda. Tak lama kemudian, mereka yang sedang tertidur pulas tiba-tiba didatangi oleh sosok psikopat Boneface. Dan kemudian inilah yang terjadi. Carrie yang berhasil keluar dari kabin kemudian pergi mencari tempat untuk bersembunyi. Tapi tanpa diduga, psikopat itu berhasil menemukan dirinya. Somebody help me, please! Tak lama kemudian, Carrie ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan, hingga membuat pemilik perkemahan ini mual melihat keadaan Carrie. God. Setelah memeriksa semua staf tewas dalam keadaan tersebut, sheriff dan wakilnya menduga jika pelakunya adalah orang yang sama dengan pelaku serangan yang terjadi di 2 lokasi perkemahan beberapa waktu lalu. Sheriff Vince kemudian meminta Margie untuk segera pulang menenangkan pikiran dan ia berjanji akan berusaha mencari pelakunya. Tak lama kemudian, Vince mendapat laporan dari wakilnya yaitu Mike Cooley, di mana Cooley rupanya menemukan jejak darah berupa telapak tangan di pohon. Dan setelah diikuti, jejak itu membawa mereka berdua ke dekat sebuah restoran. Setelah memeriksa semua kendaraan yang terparkir di restoran, mereka tak menemukan petunjuk apapun dan berpikir jika pelakunya masuk ke dalam restoran ini. So here are your straws. Thank you. Mereka berdua kemudian masuk dan memberikan berbagai pertanyaan kepada pegawai di restoran ini, di mana pada intinya kedua pegawai ini tidaklah menemukan hal yang mencurigakan selama mereka bekerja. Tapi tepat di tengah malam,
ternyata hanya ada Ginny seorang sebagai staf di restoran ini. Dan hal itu dibenarkan oleh seorang pengunjung bernama Nadine yang sudah berada di sini sejak tengah malam. Membuat Doyle akhirnya mengaku jika ia sedang beristirahat saat itu. Kemudian disusul oleh seorang pria bernama Ray yang datang ke restoran ini tengah malam setelah shift pekerjaannya selesai. Dan ia bekerja di sebuah teater yang tak jauh dari restoran ini. Kemudian ada sebuah keluarga memberitahu sheriff bahwa Howard dan anaknya sedang dalam perjalanan liburan dan baru tiba di restoran ini sekitar setengah jam yang lalu. Pernyataan Paul dan anaknya pun dibenarkan oleh seorang wanita bernama Audrey yang melihat kedatangan keluarga tersebut. Sementara Audrey sendiri adalah seorang wartawan paruh waktu yang sudah 4 jam memotret di sekitar tempat ini. Di saat Vincent memeriksa satu persatu tamu lainnya, yaitu Meredith dan sebuah keluarga gangster, Macaulay yang diminta untuk memeriksa foto di dalam kamera Audrey mendapati sebuah foto yang menunjukkan bahwa psikopat Boniface ternyata muncul di sekitar tempat ini. We're after him. Keep everybody here. All right, I need a photo ID from each of you right now. Di saat Macaulay memeriksa identitas tersebut, Sheriff Vincent yang sedang memeriksa di luar restoran ini tanpa disengaja mendapati jejak darah di dalam tempat sampah. Tak lama kemudian, Sheriff Vincent kembali masuk ke dalam restoran dengan membawa plastik sampah. Setelah dibuka, ternyata plastik itu berisi perlengkapan berupa sepatu, pakaian, dan sajam yang diduga digunakan oleh psikopat Boniface. Which one of you is it? Penemuan ini akhirnya membuat semua orang sadar bahwa Sheriff Vincent dan wakilnya sedang mencari seseorang di restoran ini dan dicurigai. Pelakunya adalah salah satu dari mereka. Meski Nadine dan keluarga gangster tak yakin dengan kecurigaan tersebut, tapi Vincent menegaskan bahwa kepolisian telah melakukan perburuan serta penutupan jalan. Dan dipastikan tak ada kesempatan bagi si pelaku untuk melarikan diri. Jika siapapun orang yang berjalan sendirian pasti langsung akan ditangkap untuk diinterogasi. Dan satu-satunya tempat yang tak menarik perhatian adalah restoran 24 jam ini. We're deeming it not an emergency, so we wait. These are stretched thin. No spare bodies right now. Got no concrete proof he's here or ever was. Sheriff Vincent kemudian meminta Macaulay untuk mengamankan barang bukti di dalam mobil patroli sampai bantuan datang. Tapi karena bantuan pusat membutuhkan waktu untuk datang ke restoran ini, dengan terpaksa Vincent menutup restoran ini agar semua orang tetap di dalam restoran. The Highsmith closed. Nobody leaves this room without getting my permission. Not to smoke, not for fresh air, nothing. You've been warned. Kemudian Vincent dan Macaulay menggeledah satu persatu pengunjung restoran. Sebagian besar dari mereka tak keberatan dengan hal itu. Berbeda dengan Charlie dan anaknya yang sempat menolak, tapi setelah berbicara baik-baik, akhirnya mereka mau diperiksa dan ternyata tak ada yang mencurigakan. Setelah itu, Vincent mengizinkan semua orang untuk menggunakan toilet dan memesan makanan kembali. Tapi di saat itulah Charlie diam-diam merencanakan sesuatu agar ia bersama anaknya bisa segera pergi dari restoran ini. Entah apa yang disembunyikan mereka berdua, tapi tingkahnya sangat mencurigakan. I'll just secure this place, just in case. All right. Sementara itu Macaulay tidaklah menemukan hal yang mencurigakan di dalam restoran ini.
membuat Vince tiba-tiba meminta semua orang untuk melepas sepatu masing-masing. Vince memeriksa ukuran sepatu semua orang guna menyamakan dengan ukuran sepatu yang digunakan oleh psikopat Boneface. Dan jika ada salah satu dari mereka menggunakan ukuran sepatu tersebut, maka dipastikan dia adalah pelakunya. Perpetrator wore a men's size 9.5. Mr. Meredith is a 10. 7.5, which makes it a men's size 6. Too small. Give me your shoes. You. 8.5. And I don't wear thick socks. Size 10. You're a 10. Tapi ketika Vince meminta Charlie dan anaknya untuk melepas sepatu, lagi-lagi kembali terjadi perdebatan karena Charlie bersikeras menolak permintaan tersebut. Meskipun Vince punya alasan jelas di balik pemeriksaan ini. Vincent pun terpaksa memberikan peringatan kepada Charlie hingga memaksa pria paruh baya ini akhirnya bersedia menuruti permintaan tersebut. Setelah memeriksa satu persatu sepatu semua orang di restoran ini, termasuk Vince dan juga Michael, ternyata tak ada satupun dari mereka yang menggunakan sepatu dengan ukuran tersebut. Vince meminta semua orang untuk menunggu, tapi tiba-tiba Ray memberitahu Vince bahwa ia mengetahui siapa pelakunya. Vince lantas mengajak Ray keluar dengan alasan butuh udara segar dan meminta Michael untuk mengawasi semua orang. Tapi tak lama kemudian Ray tiba-tiba kembali dalam keadaan mulut berbusa hingga membuat semua orang panik. Vince sempat berusaha memberikan pertolongan, tapi karena tak bisa bernafas, Ray pun akhirnya tewas. Couldn't breathe. He's dead. He's suffocated. Di dalam minuman Ray ternyata ditemukan selai stroberi yang menjadi pemicu Ray kesulitan bernafas. Ray terkena anafilaksis yang menyebabkan dirinya kesulitan bernapas karena alergi selai stroberi dan diduga sengaja diberikan oleh seseorang di dalam restoran ini dengan jumlah banyak. Vince curiga pelakunya adalah orang yang sama, yaitu Boneface. Untuk mencegah Ray memberitahu Vince siapa sosok psikopat tersebut, membuat beberapa dari mereka menjadi saling menuduh, terutama Charlie yang curiga dengan Vince karena dia adalah orang terakhir yang bersama dengan Ray di luar restoran ini. Michael pun curiga jika Vince adalah sosok psikopat Boneface yang selama ini bersembunyi di balik pakaian polisi. Tapi Vince tidaklah memperdulikan tuduhan tersebut dan memilih mengajak Meredith untuk memindahkan mayat Ray saja. Setelah itu, Vince kembali mengajukan beberapa pertanyaan kepada semua orang di restoran ini hingga tanpa diduga. Setelah Meredith menceritakan riwayat hidupnya kepada Vince, secara kebetulan Katie yang pernah berkemah di Camp Marigold beberapa tahun lalu ternyata pernah bertemu dengan Meredith di perkemahan tersebut. Where at? Camp Marigold. I knew I recognized you. He used to fix things. Worked on cabins and stuff. Something happened? Stare at us. A lot. Membuat Meredith akhirnya mengaku jika ia sempat bekerja selama 2 tahun di sana sebagai tukang bangunan. Tapi ia diberhentikan karena dituduh menggoda dan menyerang seorang staf wanita bernama Mandy Hill yang merupakan anak dari Margie, pemilik perkemahan tersebut. Membuat Audrey berpikir jika Meredith adalah sosok psikopat Boneface karena memiliki motif yaitu sakit hati setelah difitnah, menggoda dan menyerang seorang wanita hingga berakhir dengan pemecatan. Tapi dengan jarak tempuh dan waktu untuk berjalan dari restoran sampai ke Camp Marigold,
Macaulay dan Jenny menduga jika Audrey lah yang patut dicurigai. Audrey mengaku jika dia tidaklah memiliki motif apapun karena benar-benar tak sengaja memotret psikopat Boneface. Dan ia bukanlah dalang di balik kejadian Camp Marigold seperti apa yang dituduhkan mereka kepadanya, yaitu demi mendapatkan keuntungan dari foto dan berita psikopat tersebut. Sementara itu Nadine ternyata sempat keluar selama 5 menit di tengah malam untuk mengambil rokok, dan tak ada yang melihatnya keluar selain Jenny. Pembicaraan ini akhirnya membuat mereka saling mencurigai satu sama lain. Howard ternyata menempuh perjalanan melewati jalan yang tak jauh dari 2 lokasi pembunuhan lainnya. Tapi ia membantah karena tak hanya ia saja yang melewati jalan tersebut. Take 40, as well as any other major highway. Had a traumatic experience at. Suasana tenang pun mendadak berubah setelah Howard tak terima dengan ucapan Charlie yang terus menuduh Kathy adalah sosok Boneface. Hingga tanpa diduga, Charlie dan anaknya tiba-tiba menyerang Vince dan juga Macaulay. Get back. Setelah mengikat kedua pria itu, Vince mendapati sesuatu yang dimuntahkan oleh Charlie. Dan setelah diperiksa, ternyata itu adalah narkoboy. Jadi terungkap, alasan inilah yang membuat Charlie dan anaknya menolak diperiksa dan ingin cepat-cepat pergi dari restoran ini. Tak lama kemudian, Vince mendapat informasi terkait latar belakang semua orang di restoran ini. Vince lantas memanggil Meredith dan Doyle, di mana terungkaplah fakta menarik bahwa Doyle adalah ayah dari salah satu staf di Camp Marigold, yaitu Mandy Hill. Vince percaya Doyle adalah sosok psikopat Boneface karena dia memiliki motif jelas, yaitu balas dendam kepada Meredith atas apa yang dilakukannya kepada putrinya di Camp Marigold. Vince berpikir jika serangan di 3 camp adalah pemanasan guna mengasah kemampuan Doyle, sembari menunggu kemunculan Meredith di sekitar tempat ini. Here the whole time. You're sweating and no one else was. You took yours around 12, which is right around the time the murders took place. Terlebih, ketika Vince masuk ke dalam restoran ini, ia mendapati Doyle sedang membersihkan tangannya menggunakan handuk bernoda darah. Dan waktu istirahat, Doyle pun bertepatan dengan kejadian penyerangan di Camp Marigold. Tapi tiba-tiba Doyle mengeluarkan pisau bersamaan dengan Meredith, yang entah dari mana ia mendapat pistol di atas meja. Vince dan Macaulay meminta mereka berdua untuk segera menurunkan senjata, tapi tiba-tiba mereka berdua pun akhirnya tewas di tempat, dan kejadian ini membuat semua orang panik dan syok. Terutama Jenny yang tak menyangka jika rekan kerjanya itu adalah seorang psikopat yang sudah menghabisi korban berjumlah 41 orang. Thanks for your help. She need a ride. We'll give her a lift. Scott, what's your 20? Have a good night. Not. Sebelum pulang, Jenny meminta izin pergi ke toilet terlebih dulu sehingga membuat Macaulay harus menunggu. The crime scene boys are wrapping up at the camp. They'll be there in 10. Stand by. Tapi setelah sekian lama menunggu, Macaulay curiga bahwa ada yang tak beres dengan Jenny. Dia lantas pergi memeriksa toilet, tapi tanpa diduga Jenny ternyata hilang entah kemana bersama dengan sebuah pisau daging. Macaulay langsung pergi mencarinya di luar, tapi tanpa diduga Vince ditemukan tak bernyawa dengan luka di lehernya. Dirasa ada yang tak beres melihat topeng Boneface menghilang. Macaulay pun lantas pergi mencari Jenny ke dalam hutan. You said the murders happened at a party. And we never mentioned a party. You went to a camp, right? Come quietly and I'll make sure your story gets heard, Jenny. They killed my brother.
Ternyata Jenny adalah sosok psikopat Boneface, bukanlah Doyle. Michael kemudian mengajak Jenny berbicara baik-baik hingga terungkaplah fakta bahwa Jenny melakukan semua ini berawal dari balas dendam atas apa yang dilakukan kepada kakaknya. Kakak Jenny bernama Steve mendapat perlakuan buruk ketika berkemah bersamanya. Semua teman-temannya membuli habis-habisan Steve. Jenny sempat meminta bantuan para staf di sana, tapi ternyata mereka malah ikut-ikutan merundung Steve sampai akhirnya Steve pun tewas dalam keadaan leher terlilit oleh tali. Pemilik camp yang tak ingin bisnisnya hancur memilih untuk menutupi kejadian tersebut dengan berdalih sebagai kecelakaan. Jenny yang tak terima dengan hal itu akhirnya menghabisi semua orang di camp tersebut, hingga sampai merubahnya menjadi seorang psikopat dan menghabisi 2 camp lainnya, salah satunya adalah Marigold. Sementara Jenny melakukan penyerangan bertepatan dengan waktu istirahat Doyle. Ia dengan sengaja memberikan handuk bernoda darah kepada Doyle guna mengelabui petugas yang mungkin akan mencarinya. Sedangkan Ray mencurigainya karena rupanya dia melihat ranting pohon di rambut Jenny. Really am sorry about the sheriff. I had to get Steve back. Mendengar hal itu, Michael berusaha menenangkan Jenny dan memintanya agar menaruh kapak yang dipegangnya. Tapi karena Jenny sudah gak percaya lagi dengan siapapun, tiba-tiba dia menyerang Michael. Sempat kesulitan menghadapi Jenny, bahkan sampai terkena kapak di punggungnya. Tapi Michael berhasil menumbangkan Jenny dengan melepaskan tembakan. Jenny pun akhirnya tewas di tempat. Kemudian film pun diakhiri dengan memperlihatkan sekelompok orang yang sedang berkemah di pinggir danau. Seorang wanita bercerita tentang serangan di sebuah camp yang dilakukan oleh psikopat Boneface. Tapi tanpa disadari, seseorang sedang mengawasi mereka. Jadi itulah alur cerita film berjudul Boneface ini. Semoga kalian mengerti dengan apa yang disampaikan dan sampai ketemu di video selanjutnya.